wahai duka citanya aku terhadap Yusuf. Berpaling dia dan dia berkata, duka cita terhadap Yusuf. Adakah tidak duka cita? Memang Nabi Yakub mengetahui bahwa Nabi Yusuf itu anaknya masih hidup, tapi Allah tidak memberitahu macam mana keadaan Yusuf itu. Macam seorang ayah kehilangan anak, tidak ada kabar tentang anaknya. Di manakah anakku? Kalau tentu beritanya kalau sudah mati, habislah cerita itu. Tapi kalau terdengar kabar anak itu masih hidup, tentulah sebagai orang tua, ayah atau ibu berkata dalam hatinya, bagaimanakah makannya, minumnya, pakaiannya, macam mana pergaulannya. Semua orang tua akan mengalami hal demikian kalau kehilangan anak yang disayanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, tuan-tuan, puan-puan bil khusus, tetamu kita dari Pondok Pesantren Babul Hasanah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu untuk meneruskan kajian tafsir kita. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti, amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan dari ayat sebelumnya dari surah Yusuf, ayat yang ke-84, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa yaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Hadirin dan hadirat sekalian, kesabaran itu bukanlah berarti tidak adanya perasaan. Adik-adik sekalian, sabar atau kesabaran itu bukanlah artinya tidak ada perasaan. Dan kesabaran itu artinya mampu mengendalikan atau kemampuan mengendalikan kesadaran itu, perasaan itu, kemampuan dalam mengendalikan perasaan itu dikala datangnya kesedihan menimpa kita. Dan itulah yang terjadi kepada diri Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau bicara dengan anak-anaknya, karena beliau dibuat kecewa dua kali dengan hilang anak kesayangannya Yusuf dan Bunyamin. Akan tetapi beliau tetap bersabar dan mengharapkan kembalinya semua anak-anak beliau kepada beliau. Setelah beliau bicara demikian, wa tawalla anhum wa qala,
Itulah ayat yang saya baca tadi. Wa tawalla anhum wa qala, dan dia pun berpaling dari mereka. Wa tawalla anhum, dan dia pun berpaling dari mereka. Wa qala, saya berkata, seraya berkata, ya asafa ala Yusuf, wahai duka citanya aku terhadap Yusuf. Berpaling dia, dan dia berkata, duka cita terhadap Yusuf. Adakan tidak duka cita? Memang Nabi Yakub mengetahui bahwa Nabi Yusuf itu anaknya masih hidup, tapi Allah tidak memberitahu macam mana keadaan Yusuf itu. Macam seorang ayah kehilangan anak, tidak ada kabar tentang anaknya. Di manakah anakku? Kalau tentu beritanya kalau sudah mati, habislah cerita itu. Tapi kalau terdengar kabar anak itu masih hidup, tentulah sebagai orang tua, ayah atau ibu berkata dalam hatinya, bagaimanakah makannya, minumnya, pakaiannya, macam mana pergaulannya. Semua orang tua akan mengalami hal demikian kalau kehilangan anak yang disayanginya. Qala ya asafa ala Yusuf, wahai duka citanya aku terhadap Yusuf. Wabyaddat ainah, sehingga putih kedua matanya. Minal husni fahuwa kazim, karena sedih tapi dia tahan. Jadi ayat ini hadirin dan hadirat sekalian menggambarkan betapa hebatnya perjuangan batin Nabi Yakub. Batin beliau sangatlah kuat, tapi badan yang tidak kuat. Beliau seorang nabi, Nabi Yakub, batin beliau sangatlah kuat. Beliau bersabar dan beliau tahan perasaannya itu. Tapi jasmani sudah semakin melemah, terutama kedua mata beliau, sehingga kedua matanya menjadi putih selaput matanya itu. Kenapa? Karena begitu banyaknya air mata yang keluar bertahun-tahun, atau mungkin tidak ada air mata yang keluar lagi. Sebab apa? Hilang anak yang dicintainya. Tapi beliau tahu, diberitahu oleh Allah, mungkin melalui ilham ataupun wahyu, bahwa Yusuf masih hidup, tapi tak tahu entah di mana Yusuf ini. Jadi semua orang tua begitu. Terkadang ada anak yang merantau jauh ke negeri seberang, tak ada berita 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Bertanya-tanyalah ibunya, apa kabar anakku? Sudahkah ia makan? Sudahkah ia minum? Padahal anaknya berpesta pora di seberang. Ini adalah berkhianat pada orang tua. Emaknya risau di kampung, dia berpoya-poya. Jadi hadirin sekalian, ketika watawalla anhum, dan berpalinglah dia dari mereka, Nabi Yakub berpaling, melihat ayah mereka, bapa mereka berpaling dari mereka, maka berkatalah anak-anaknya. Tidak disebutkan berapa jumlah anak di sini. Yang jelasnya kita ulang 12 orang, 2 orang, 1 ayah, 1 ibu, Yakub, istrinya ya Rachel. Yang 10 orang dibagi 3 ibu. Tapi yang terkuat itu Lea, kakak kepada Rachel. Sementara Robin atau Simon atau Yahuda tidak mau pulang karena malu kepada orang tuanya, sehingga mendapatkan izin. Jadi mungkin 9 orang yang bercakap nih. Ketika mereka melihat ayahnya berpaling dari mereka, qalu, mereka berkata, tallahi, suatu sumpah demi Allah, tafta'u tazkuru Yusuf, engkau selalu wahai ayah kami ingat akan Yusuf, hatta takuna haradan, hingga engkau menjadi sakit-sakitan. Begitulah agak-agak terjemahannya, lebih kurang. Keadaan ini membuat engkau sakit-sakitan.
au takuna minal halikin, atau engkau menjadi orang yang binasa. Jadi mereka ini berusaha menghibur ayahnya. Wahai ayah, sudahlah, janganlah engkau ingat Yusuf itu lagi, sudah lama cerita ini. Keadaan ini membuat engkau menjadi lemah, bahkan kedua mata engkau wahai ayah kami menjadi rabun. Engkau tidak dapat melihat. Kalau engkau tidak dapat melihat, engkau jatuh, kami tidak ada. Bagaimana keadaan engkau wahai ayah kami? Begitulah agaknya. Si ayah menjawab, Yakub, qala innama ashku bathi wa huzni, sesungguhnya aku mengadukan kesusahanku, wa huzni, dan kesedihanku, ilallah, kepada Allah. Karena kalau diadukan kepada orang tidak akan menyelesaikan kesedihan itu. Bahkan kita hadirin hadirat sekalian, kalau kita ada masalah, problem kata orang sekarang ini, ada masalah, janganlah sembarangan kita adukan kepada orang. Kenapa? Kita adukan kepada orang, masalah kita tidak selesai, diceritakan kepada orang sehingga orang kampung tahu tentang masalah kita. Adukan kepada Allah. Allah tidak akan ceritakan kepada orang, karena Allah sebaik-baik penutup aib. Jangan adukan pada orang, adukan kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baik tempat mengadu. Itulah Nabi Yakub, ashku bathi wa husni, kesusahanku, kesedihanku ku adukan kepada Allah. Karena kalau ku adukan pada kalian, tak akan menyelesaikan kesedihan itu. Sedih itu tak hilang, dia bertambah ada. Wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang engkau tidak ketahui. Sudah saya sebutkan tadi bahwa Yakub ini, Nabi Yakub mengetahui bahwa Yusuf ini masih hidup, tapi Allah tidak beritahu di mana beradanya Yusuf itu. Maka datanglah ayat berikutnya memastikan bahwa Yusuf itu masih hidup. Apa firman Allah? Ya bani yadhhabu, ya bani, wahai anak-anakku, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi, pergilah dan telitilah rahasia tentang Yusuf dan saudaranya. Wa akhihi, dan saudaranya, maksudnya Bunyamin. Kalaulah si bapa memerintahkan kepada anak-anak untuk pergi dan meneliti tentang rahasia Yusuf, kemana hendak dicari? Tetapi ketika Allah berfirman wa akhihi, dan saudaranya, tentulah dapat diagak, karena Bunyamin itu jelas adanya di mana? Di Mesir. Bunyamin itu di Mesir, ditangkap oleh abang kandungnya sendiri, seayah seibu, sengaja kidnal Yusuf, kami buat rekayasa untuk Yusuf. Itu kata Allah. Yang merekayasani adalah Allah. Carilah, telitilah rahasia tentang Yusuf, min Yusufa wa akhih, dan saudaranya. Jadi agaknya kalau disebutkan wa akhih dan saudaranya, kemungkinan Yusuf ini ada juga di Mesir. Kan begitu dia. Perintah ayah sebagai seorang anak tentulah dituruti, sam'an wa ta'ah. Anak yang baik akan melaksanakan perintah atau titah ayah tadi. Dan boleh jadi anak-anak Nabi Yakub berpikir demikian juga. Apakah mungkin ya, raja muda itu Yusuf? Begitu dalam hati mereka. Adakah orang kedua itu, Yusuf itu kan orang kedua di Mesir, tetapi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ini yang ke-10 ini, ya, kisah Nabi Yusuf yang ke-10, yang ke-10 entah yang ke-11, yang ke-10 ya. Walaupun Nabi Yusuf orang kedua di negeri Mesir, tetapi raja pun ikut titah Nabi Yusuf.
karena Yusuflah yang menyelamatkan Mesir dari segala macam bara bahaya. Jadi saudara-saudara Yusuf nih, anak-anak Yakub nih, adakah raja muda itu Yusuf? Begitu mereka. Kenapa? Karena tidak berlebihan. Karena pembayaran, contohnya pembayaran yang mereka berikan kepada Yusuf dikembalikan oleh Yusuf. Alat tukar tuh dibawa dari Kan'an ke Mesir untuk dibawa gandum dari Mesir, dan barang yang ada dari Kan'an diberi ke Yusuf. Itu tidak diterima Yusuf. Duit tuh tidak diterima. Kalian bawa duit kalian ini dan bawalah barang-barangnya. Sukatannya diisi penuh oleh Yusuf. Dan Yusuf ini sangat memuliakan mereka. Dan timbul pertanyaan mereka, kenapa pula Bunyamin ditangkap? Agaknya raja muda Yusuf barangkali. Tapi mereka tak berani bertanya demikian, karena mereka orang dusun, takutlah orang dusun ini bertanya kepada orang besar. Salah kan malu, kan salah malulah. Orang desa bertanya pada orang kota, bersaudara kita nih, oh malu kita. Kalau salah kan malu kita tuh. Kata Nabi Yakub, wala tayasu min rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tidak percaya, orang kafir. Berangkatlah mereka nih ke negeri Mesir dari Kan'an, Yerusalem maksudnya, atau Palestina, menuju Mesir. Perjalanan naik unta itu 8 hari 8 malam. Bukan dari sini ke Babul Hasanah. Babul Hasanah mungkin dalam 8 atau 12 jam lah ya. Turun, lapar turun, beli makanan, beli minuman, semua kiri kanan banyak itu. Walaupun saya jarang ke sana, tak pernah pun. Tak pernah. Tapi pernah dulu tahun 92 93 ke Lagoboti, Porsia. Ya, ceramah sana ke Porsia sana, jauh. Itu Tapanuli Utara ya. Falamma dakhalu alaih, mereka berangkat, dan ketika mereka masuk kepadanya, bertemu dengan Nabi Yusuf, qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia. Begitu dia hadirin sekalian, orang besar itu jarang dipanggil nama. Oleh karena itu mereka tak tahu Yusuf itu adalah Yusuf, karena orang Mesir tidak memanggil nama, tapi memanggil orang besar itu dengan panggilan gelaran, Al-Aziz, yang mulia. Yang sebelumnya itu yang digantikan Yusuf namanya Al-Aziz juga. Ya, ada nama yang sebenarnya, tapi nama yang dipanggil Al-Aziz, yang mulia. Jadi mereka ini berangkat dalam situasi yang sangat menyedihkan. Mungkin saja ini tahun ke-6 atau tahun ke-7 kemarau yang panjang. Inilah puncaknya. Menyedihkan, penderitaan yang cukup parah, tak ada lagi apa-apa yang dibawa. 7 tahun kemarau, 7 tahun subur, 7 tahun kemarau. Ini kita cerita nih yang kemarau lah nih. Ya. Maka berkatalah saudara-saudara Yusuf, yang mereka belum tahu lagi di hadapan mereka itu adalah Yusuf. Kata mereka perkataan yang sangat menyedihkan. Ibu hati menonganya. Qalu ya ayyuhal aziz, mereka berkata, wahai yang mulia, massana wa ahlana, kami ditimpa dan keluarga kami, wa ahlana ad-durru, sengsara, kesengsaraan. Ini masa yang sangat luar biasa. Wajibna bibidhah muzjah, kami datang membawa barang yang tak ada berharga, tak ada harganya lagi. Yang berharga itu sudah dibawa untuk ditukarkan
dengan gandum, dan gandum dibawa pulang. Gandum ini dia kalau tidak ditanggalkan di tangkainya itu bisa bertahun, lebih kurang 10 hingga 12 tahun. Gandum itu. Orang Arab tuh makannya itu, orang Melayu ini tak bisa itu. Kalau tak kena nasi itu hari, poning kepala. Begitu dia. Orang Melayu ini nasi dia, ya, satu hari itu mesti kena nasi itu. Tak banyak lauknya, gulai lomak saja. Ya, asalkan umah condong, asal gulai lomak. Macam mana pun rumah tu nak runtuhnya, ditongkat dia, tengok ke dalamnya, lauknya gulai lomak. Itu dia. Orang Melayu ni memang nak sodap je makannya. Ya, gulai lomak namanya. Masana wa ahlana ad-dur. Kami ditimpa dan keluarga kami ad-dur, sengsara. Waji'na bi bidha'ah muzjah. Kami membawa barang yang tak ada harganya. Malunya, tapi karena sudah kefakiran, sudah miskin, tak punya apa-apa lagi, makan mesti, minum mesti, barang-barang tidak ada di Kanaan. Kanaan, Suriah itu termasuk kawasan-kawasan ditimpa kemarau lebih kurang 7 tahun lamanya. Mesir saja yang tidak ada, karena dipersediakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kata mereka pula, fa'aufi lanal kaila. Al-kail itu arti sukatan, isilah sukatan kami. Oh ya, sedih lah itu. Isilah sukatan kami, wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah kepada kami. Itulah perkataan mereka kepada Yusuf. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah membalasi orang-orang yang bersedekah itu. Inilah harta itu kalau masih dalam kantong nih namanya mal. Sesuatu masih di rumah kita dalam kantong namanya mal. Tapi bila itu dikeluarkan namanya amal. Harta itu adalah yang kita lepaskan dari tangan kita. Itulah harta kita. Selagi harta itu masih dalam genggaman kita, di rumah kita, di lemari kita, di bank, itu bukan harta kita. Itu boleh jadi harta orang selain kita. Harta kita yang sebenarnya itu adalah bila harta itu kita keluarkan. Itulah harta kita. Yang belum kita keluarkan bukan harta kita. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah membalasi orang-orang yang bersedekah, kata mereka. Ya. Begitulah iba hati Yusuf nih. Kalau orang lain yang bercakap tuh boleh jadi Nabi Yusuf menangis, tapi beliau masih bisa menahan diri. Tapi beliau berkata, ketika melihat keadaan saudara-saudaranya, berkatalah dia, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun. Dia berkata, adakah engkau alimtum, tahu, teringat olehmu apa yang telah engkau perbuat, ma fa'altum bi Yusuf, terhadap Yusuf, wa akhi, dan saudaranya, id antum jahilun, seketika engkau jahil, bodoh. Jadi susunan kata dalam ayat ini menunjukkan Yusuf tidak marah. Yusuf sudah memaafkan mereka. Apa buktinya? Buktinya firman Allah, il antum jahil, seketika engkau jahil dulu. Jadi benar hadirin sekalian, benar firman Allah dalam 25 tahun yang lalu dari perkataan ini. Dari Nabi Yusuf berkata nih, ketika Nabi Yusuf berumur 12 tahun, dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur karena kedengkian mereka. Sebaik Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Jibril datang menenangkan beliau dan berwahyu kepada Yusuf,
bahwa kelak engkau akan menceritakan perbuatan mereka itu. Itu kata Jibril begitu. Kelak engkau Nabi Yusuf akan menceritakan perbuatan. Inilah di ayatnya. Apa ayatnya? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Ini 25 tahun yang lalu, di masa Nabi Yusuf berumur 12 tahun. Pendapat yang terkuat lah. Jadi Nabi Yusuf ini sudah menerima wahyu rupanya waktu kecilnya itu. Mendengar pertanyaan ini, hadirin dan hadirat sekalian, sudah dapatlah diagak. Hati itu ingin bertanya dah. Muncul pula pertanyaan ini. Qalu, mendengar pertanyaan, adakah engkau teringat apa yang telah engkau perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya? Mana ada yang tahu? Ayah mereka Yakub saja tak tahu. Ini orang yang membantu mereka tahu. Orang Mesir lagi. Maka pantaslah mereka berkata kepada Yusuf ini, qalu a innaka la anta Yusuf, adakah engkau Yusuf? Mulailah berani mereka bertanya demikian. Yakin nampaknya mereka nih. Yang bertanya nih, ini Yusuf nampaknya nih. Qala, dia berkata Yusuf, ana Yusufu wa hadza akhi. Aku Yusuf dan ini saudaraku. Betul rupanya. Yusuf rupanya. Qad mannallahu alaina, Allah telah berikan kurnia kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir, sesungguhnya sesiapa yang bertakwa, may yattaqi, yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah la yudhi', tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kata kalimat al-muhsinin ini terulang berapa kali dalam surah Yusuf ini. Dan Yusuf ini adalah minal muhsinin. Jadi orang yang bertakwa, adik-adik sekalian, dan yang bersabar itu adalah akan diberikan balasan oleh Allah. Kapan? Kita tak tahu. Doa kita, kalau kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Dan itu kata Allah, kalau kita berdoa, Allah pasti mengabulkan doa kita. Akan tetapi kapan dikabulkannya doa itu dan bagaimana cara Allah mengabulkannya, itu terserah Allah. Yang jelas Allah memastikan doa dikabulkan, tapi Allah tidak memastikan kapan dan bagaimana doa itu dikabulkan. Dan orang yang bertakwa dan yang bersabar pasti Allah balas. Kapan? Itu terserah Allah, menurut kesesuaian Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi kita berbuat baiklah, kita sebarkan perbuatan baik itu. Janganlah ditunggu pujian dari manusia. Tak perlu kita tunggu pujian itu. Jangan ditunggu pujian, ucapan terima kasih dari makhluk-makhluk. Allah, berbuat baik sajalah dan serahkan kepada Allah. Nanti kalau ditunggu ucapan terima kasih, ditunggu pujian dari manusia, nanti kita kecewa. Berbuat baik sajalah, serahkan pada Allah. Allah akan balas. Dua balasannya. Apa? Balasan di dunia dan balasan di akhirat. Jadi Allah sebutkan la yudhi'u ajral muhsinin, tidak menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik itu. Pasti itu ya. Nah, ini
Nabi Yusuf ini kan orang yang termasuk orang yang baik. Dulu kita pernah sebutkan, benci kepada Yusuf itulah menjadikan beliau itu raja, adik-adik ini. Ya. Jadi benci itu, baik dan buruk itu datang dari Allah. Segala yang baik, segala yang buruk dari Allah. Itu secara hakikat dan ma'rifat. Tapi secara adab dan syariat, baik disandarkan kepada Allah, buruk disandarkan kepada manusia. Orang dengki kepada Yusuf, tapi kedengkian itu menjadikan dia menjadi raja. Nah, jadi kalau kita didengki orang, jangan dibalas. Ya, jangan dibalas. Kalau ada orang dengki, jangan dibalas. Kalau kita balas, kita mendapat dua dosa. Apa dia? Yang pertama, dengki. Yang kedua, balasan kita itu lebih hebat dari dengki orang pada kita. Kita kepada dia lebih tinggi dari dengki dia kepada kita. Oleh karena itu, kalau ada orang dengki, biarkan, serahkan pada Allah. Adukan saja pada Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, maka berkatalah saudara-saudara Yusuf. Mereka berkata, qalu tallahi, demi Allah, laqad asarakallahu alaina, sesungguhnya Allah telah melebih muliakan, begitu ya. Laqad asarakallahu alaina, sesungguhnya Allah telah melebih muliakan engkau atas kami. Wa in kunna la khatiin, dan kami adalah orang yang salah. Jadi mereka mengakui tentang kesalahan mereka dulunya. Ya, kalau kita tidak salah pertemuan kedua, bahwa mereka masukkan Yusuf itu ke dalam sumur karena iri dan dengkinya mereka. Dengki, iri dan dengki yang salah, tidak pada tempatnya sebenarnya. Qala la tasriba alaikumul yaum, kata Yusuf. Dia berkata, tak ada apa-apa lagi. Artinya mungkin tidak ada cercaan, hinaan, begitu dia. La tasriba alaikumul yaum, tak ada apa-apa lagi pada hari ini. Sudah selesai. Yang sudah, sudahlah. Jangan diceritakan lagi. Orang yang baik itu begitu dia. Yang baik itu begitu dia, adik-adik. Kalau yang kita emosi, kalau berkata ini saudara-saudara kita begitu, pada tahu tak apa, memang kelakuan dia begitu, begitulah dia. Dia tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum, hilang rasa benci itu. Dan kita orang tarikat ini memang diajarkan, dilatih kita untuk membuang penyakit-penyakit yang tak elok itu. Memang tak ada rasa benci lagi kepada manusia itu. Qala la tasriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada apa-apa lagi, selesai. Yaghfirullahu lakum, diampuni Allah bagi kamu. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu sepanjang penyayang di antara sekian orang yang penyayang. Begitulah ya, di antara lebih kurang terjemahannya. Jadi hadirin hadirat sekalian, itu apa nih perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, artinya sudah tidak ada lagi rasa kebencian di antara mereka lagi. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka, idhabu biqamisi hadha, entah ditanggalkannya bajunya atau gamisnya itu, atau diambilnya. Idhabu biqamisi hadha, bawalah jubahku ini, bawalah gamisku ini. Fa'alquh ala wajhi abi, dan kenakanlah, begitu dia. Kenakan baju dia, baju tadi, ala wajhi abi, ke atas muka bapakku. Ya'ti basira, dia akan datang dengan mata yang terang. Ya.
kata setengah orang, kalau ada orang rabun baca ayat ini. Nah ya, kalau kita bacanya mungkin tambah rabun dia. Kalau kita bacanya, ini tengok yang baca juga sebenarnya ini. Idhabu komisiha, dibaca ke bajunya itu, sapukan ke mukanya itu. Wa'tuni bi ahlikum ajmain, dan bawalah semuanya keluargamu kepadaku. Jadi tuan hadirin hadirat sekalian, begini dia. Nabi Yakub ini anaknya yang ada, yang disebutkan itu yang laki-laki itu 12 orang dari 4 istri. Bukan 1, 4. Ya. Ramai dia 4. Lea dan Rachel ini bersaudara kandung. Lea itu kakaknya Rachel. Rachel itu adiknya Lea. Ya. Adik beradik. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Banyak perempuan yang lain lagi ya. Banyak perempuan. Yang 2 orang lagi, adik-adik sekalian, itu hasil permintaan tradisi Arab waktu itu. Lea menyerahkan seorang perempuan kepada suaminya, wahai suamiku, ini perempuan 1 orang lagi kuserahkan padamu. Kan enak tuh. Ya. Yang Rachel pula menyerahkan seorang perempuan juga kepada suaminya Yakub. Maka jadilah istri Yakub itu 4 orang dengan 12 orang anak. Tapi Yusuf dan Bunyamin ini 1 ayah 1 ibu. Yakub istrinya Rachel. Nah ya. Nanti adik-adik ini kalau sudah berkahwin, kata Malaysia berkahwin, orang Malaysia berkahwin dia. Ya, pada kahwin nanti punya anak, namakan saja Rachel. Ya, Rachel namanya. Ambil berkah dari istri Nabi Yakub, melahirkan seorang nabi namanya Yusuf alaihissalam. Jadi dulu mereka kecil. Ketika dikatakan wa'tuni bi ahlikum ajmain, bawalah keluarga kamu semuanya. Artinya mereka sudah besar-besar, sudah punya istri, mungkin sudah punya cucu. Bawa semuanya ke Mesir. Itulah cikal bakal berkembangnya Bani Israel Mesir. Yang 400 tahun kemudian menjadi budak di bawah kekuasaan Fir'aun laknatullah. Ya. Sampai di situ dulu lah ya. Jadi minggu hadapan ketika diberikan bajunya itu, disuruh bawa, itu sebaik mereka itu keluar dari pintu gerbang Mesir, Nabi Yakub sudah mencium bau baju Nabi Yusuf. 8 hari 8 malam perjalanan, sebaik mereka keluar dari pintu gerbang Mesir membawa baju Yusuf, Nabi Yakub yang ada di Kanaan mencium bau Nabi Yusuf. Ya. Jadi kata orang, kalau ada orang hilang, gantungkan bajunya atas rumah, bacalah ayat-ayat tertentu biar dibawa angin dia, gelisah dia mau pulang. Katanya begitu. Gelisah dia, dibawa angin tuh baju dia tuh. Karena ditanya lagi, Tuhan katanya, ini baju yang sudah dicuci atau belum? Dia lebih tahu lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, jumpa pada minggu hadapan. Kita sambung saudara-saudara Yusuf, termasuk yang 10 orang ini kembali ke kampung halaman, menceritakan kabar gembira kepada bapak mereka dan membawa keluarga mereka diboyong semuanya ke negeri Mesir. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dalam
mengharungi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.